pusaka itu tidak hanya mengeluarkan petir atau mengeluarkan percikan api crit-crit, enggak. Itu kalau malah orangnya itu mumpuni, yang membikin ya bos ya, maksudnya yang membikin pusaka ini mumpuni, itu bisa matikan lampu satu desa. Jadi walaupun ada serangan dari luar bermacam-macam, ya seperti santet, sihir, telu, tenung, dan macam-macamnya, itu bisa ditangkal dengan pusaka yang seperti ini. Lemeku bumi yang suci, tudungku yang maha suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Rahayu, rahayu, salam budaya bagi Anda semua pecinta tosan aji, terutama di channelnya Lindu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, para subscriber saya, dan juga para viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel Lindu Aji Jombang ya bos ya. Dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan serta keselamatan, dan diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, yang berupa puing-puing atau pundi-pundi uang. Yang jelas kita hidup itu tidak lepas dari materi bos, karena materi itu juga bukan nomor satu, tapi dia utama. Dan apabila manusia itu tanpa materi juga akan berakibat buruk juga. Karena apa? Karena ya bisa menjadikan manusia berbagai macam gimana ya, perbuatannya macam-macam tanpa materi. Oke bosku semua, hari ini tidak bosan-bosannya saya mau mereview salah satu pusaka saya, di mana pusaka ini saya dapat ya juga sudah cukup lama sebenarnya. Sebenarnya pusaka ini kapan hari sudah termahar dan masih dalam DP, jadi belum lunas, dan orangnya kapan hari tidak bisa meneruskan karena ya mungkin pandemi, jadi dikembalikan lagi ke saya, karena pusaka ini ya masih di saya, karena masih di DP sama orangnya. Jadi ya begitulah, nggak apa-apa. Yang jelas di dunia tosan aji itu pusaka itu macam-macam ya bos ya. Jadi ada yang masalah mahar itu ada yang langsung dibayar, ada yang di DP dulu, ya nggak masalah. Yang penting kan saya tidak mengirim barangnya sebelum DP Anda lunas. Ya seperti itu aja. Dan pada saat ini lagi marak-maraknya tentang pusaka yang bisa mengeluarkan petir, yang bisa mengeluarkan percikan api. Wah ini sangat fenomenal ya bos ya. Ini lagi viral, lagi trending topik. Jadi di YouTube banyak, terus di medsos lainnya juga banyak sekali yang
yang membicarakan tentang keris petir atau keris yang bisa mengeluarkan kilat-kilat. Wah, ini jadi gimana ya? Jadi serba salah. Dan di sini saya mau menyampaikan sedikit ya, bahwasanya jangan sampai kita salah tafsir. Bahwasanya pusaka itu diciptakan itu sebenarnya untuk kebutuhan manusia juga. Nah, tapi di sini kebutuhan yang seperti apa, Bos? Nah, mari kita ulas bareng-bareng, dan monggo Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, Bos, agar apa? Agar saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk membuat konten-konten tentang budaya, tentang pusaka, dan juga tentang barang antik. Oke, Bosku, yang jelas kalau pengalaman pribadi saya, ya kurang lebihnya selama 15 tahun saya bermain pusaka, itu banyak dari sisi-sisi magic ada, dari sisi-sisi yang logika ada. Tapi ya untuk saat ini sampean semua atau bosku semua atau penonton semua itu harus bisa membedakan mana ini pusaka yang memang benar-benar bikinan empu dahulu, atau pusaka-pusaka yang beraliran paranormal, dukun. Soalnya pusaka itu macam-macam, Bos, gitu loh. Jadi gini, ini lagi viral-viralnya pusaka yang bisa mengeluarkan petir, pusaka petir. Pusaka yang kalau dibuka itu, kalau disentuhkan ke orang bisa mengeluarkan kilatan, cret gitu. Nah, itu kalau menurut saya, insya Allah ya, Bos ya, insya Allah 100% itu rekayasa. Pusaka-pusaka seperti itu sudah pernah saya jumpai dulu, lama banget. Bahkan dulu itu pusaka itu tidak hanya mengeluarkan petir atau mengeluarkan percikan api cerit-cerit, enggak. Itu kalau malah orangnya itu mumpuni, yang membikin ya, Bos ya, maksudnya yang membikin pusaka ini mumpuni, itu bisa matikan lampu satu desa. Nah, kok bisa, Bos? Ada beneran? Ada. Rekayasa apa enggak? Ya rekayasa. Tapi juga ada keris yang enggak rekayasa, jangan salah. Karena adanya keris asli, maka ada yang memainkan keris palsu. Dan itu sudah pernah saya lihat dan saya alami dengan mata kepala saya sendiri. Jadi keris itu kalau dibuka, itu lampunya akan padam. Satu desa, Bos. Tapi ya gitu, itu rekayasa. Karena apa? Karena di situ ada beberapa hal. Yang jelas dia bermain di aliran listrik. Di mananya yang jelas ya di bila dan warangkanya ini. Itu ada semacam tombol dan juga ada semacam aliran listrik yang besar sehingga nanti terkonek dengan rumah-rumah penduduk, jadinya bisa mati semua. Dan itu yang jelas settingan, Bos. Sudah saya buka aja. Karena apa? Karena ini lagi viral-viralnya pusaka. Saya itu suka pusaka, tapi pusaka yang real, Bos. Yang bisa Anda logika akal. Karena apa? Karena pusaka ini sendiri, ini diciptakan oleh sang empu itu untuk hajat hidup manusia. Tapi jangan lupa, manusia yang seperti apa dan yang bagaimana. Karena keris ini dulu diciptakan itu bukan untuk rakyat kecil, Bos, ingat. Keris ini ageman istimewa buat para pejabat kerajaan, buat para petinggi kerajaan, bukan untuk golongan menengah ke bawah. Awal mula ya, Bos ya, awal mula diciptakan suatu benda pusaka atau keris pusaka itu untuk orang-orang yang berada di kerajaan.
bukan orang-orang kalangan menengah ke bawah. Karena apa ya? Karena keris ini sebenarnya ageman dan juga sebagai alat untuk wibawa. Jadi orang dulu itu tidak berwibawa kalau tidak mempunyai sebilah keris pusaka. Ageman. Jadi dia sangat berkarakter dan juga sangat karismatik begitu dia membawa sebilah pusaka. Karena apa? Karena pusaka ini sendiri ini terbentuk dari beberapa unsur dan elemen, dan yang jelas juga ada unsur doa di dalamnya yang dikeluarkan dari mulut sang empu. Nah, karismanya dari situ. Dan yang jelas, kalau Anda ingin mempunyai sebuah keris yang memang benar-benar buatan empu ya bos ya, bukan pandai ya, buatan empu, Anda harus banyak belajar dan juga banyak menanting pusaka. Menanting itu artinya langsung kontak dengan pusaka. Ditanting, dilihat langsung. Oh, seperti ini. Karena apa? Karena dari tantingan pusaka itu macam-macam. Ada pusaka itu yang besinya rewingan sekali ada. Sampai kayak enggak memegang pusaka. Ada yang besinya lumayan berat. Ada yang berat. Jadi tidak semua pusaka itu yang berat baru, tidak. Dan yang ringan tidak selamanya itu sepuh. Nah ini gampang-gampang susah bos sebenarnya kita bermain pusaka. Tapi yang jelas dari dulu itu sudah ada masalah rekayasa pusaka, itu sudah ada. Dari zaman mbah-mbah kita semua itu sebenarnya sudah ada. Karena apa? Karena memang ada pusaka itu yang mempunyai kelebihan. Seperti Stro Banyu, itu pusaka yang bisa memadamkan api atau memadamkan cahaya. Itu ada. Memang benar-benar ada dan real. Tapi ya nggak tiap hari pusaka itu dikeluarkan dari warangkanya bos. Enggak. Ada, dan itu untuk saat ini saya mengetahui ada satu tapi nggak dijual bos. Nah, terus ada lagi keris berdiri, keris yang bisa berdiri. Ini ada dua versi malahan keris berdiri. Ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang memang diberdirikan sama yang punya. Nah, Anda pasti mengatakan keris-keris yang seperti ini tidak real atau penipuan. Enggak. Ada. Bahkan ini pernah terjadi bos ya. Jadi gini. Jadi keris ini bisa berdiri. Diberdirikan siapa saja pasti berdiri. Dan walaupun dikasih kipas angin, itu tetap berdiri, tidak akan roboh. Ada. Dan yang aneh lagi, apabila dimaharkan ke seseorang, itu dalam jangka waktu 7 hari pasti kembali kepada pemiliknya. Itu ada. Nah, di sini saya tidak mau banyak bicara. Karena apa? Karena ya ini tanah Jawa. Tanah Jawa itu sudah dari dulu itu real wingit. Wingit itu artinya seram. Wingit itu artinya bisa macam-macam. Bisa seram, bisa menakutkan. Pokoknya di tanah Jawa itu dulu itu memang makhluk halusnya sangat banyak bos. Percaya nggak percaya, di sini itu dulu itu tempatnya para jin. Dan raja-raja jin itu memang yang banyak itu dari tanah Jawa. Makanya kalau ada orang yang ngomong jin itu tidak ada gini-gini, itu orang gimana ya? Orang yang nggak tahu ilmu sebenarnya. Sebenarnya jin itu ada dan pasti ada. Oke bosku, mari kita lanjut dengan mereview salah satu pusaka ini, yaitu pusaka ini saya dapat dulu itu hunting di daerah perbatasan Kediri Tulungagung ya. Yang jelas warangkanya ini warangka Gayaman Jogja dengan kayu katimuhu ya.
Dedernya juga deder Katimuhu juga, dengan pendok ini yang lumayan bagus. Dan pusaka ini kalau menurut saya ini tantingannya sangat ringan sekali. Dan dia ini memiliki dapur yang sangat langka, yaitu dapur Johan Mangankala. Nah, Johan Mangankala sendiri itu sebenarnya simbol. Johan itu artinya kekuatan, makan itu artinya memakan. Kolo itu kalau di dalam Jawa itu kolo itu sebenarnya bisa menjadi simbol pertahanan dan juga bisa menjadi buto atau raksasa yang menakutkan. Jadi ini kekuatan yang bisa memakan raksasa yang menakutkan. Nah, biasanya pusaka-pusaka seperti ini adalah pusaka untuk ageman petinggi. Lah, Johan Mangankala sendiri itu sebenarnya pusaka untuk tolak balak. Jadi walaupun ada serangan dari luar bermacam-macam, ya seperti santet, sihir, telu, tenung, dan macam-macamnya, itu bisa ditangkal dengan pusaka yang seperti ini. Nah, dan memang di tanah Jawa ini tidak lepas dari telu, tenung, dan santet. Tidak lepas. Kalau ada orang yang ngomong telu, tenung, dan santet itu tidak ada, itu maaf ya bos ya, itu orangnya ngajine dan ngopine kurang bos. Jadi sebenarnya telu, tenung, santet, dan sihir itu ada. Memang benar-benar ada. Kenapa saya ngomong ada? Ini bagi kemarin yang lagi viral ya. Sampean lihat sendiri. Kalau tenung, telu, santet dan urusan sihir itu tidak ada. Sampean lihat kejadian di Kalimantan. Ayo, mando bisa terbang sendiri. Bisa menggal kepalanya orang. Itu terus yang bawa siapa, bos? Nah, ini monggo. Jadi kita itu harus pandai-pandai berpikir. Dan juga kalau ngaji jangan setengah-setengah. Dan ngopinya kurang kental, bos. Harus kopi sing kental, bos. Oke, bosku. Kita buka aja biar Anda semua tidak penasaran seperti apa pusaka Johan Mangankala. Oke, yang baru gabung, like dan subscribe channel saya dulu. Dan jangan lupa, bos, nyalakan tombol loncengnya. Oke? Kita buka ya, bos ya. Nah, ini. Nah, ini bos, ini looknya look 13. Nah, ini look 13 ya bos ya. Ini tantingannya sangat ringan bos. Dan di sini dia pakai sogokan rangkap bos, sogokan 2 ya. Yang jelas ini tanpa serawean. Ini ada tikel alisnya dikit dan ini ada apa? Namanya ini lubangan ya, di sini ya. Ada. Yang jelas looknya 13 bos. Tanpa sekar kacang. Nah, ini namanya Johan Mangankala. Dan di sini sendiri ini pamornya bisa masuk pamor penjaringan kebak. Penjaringan kebak sendiri ini simbol dari rezeki. Jadi dimana kalau sudah angkara murka itu dibasmi, angkara murka itu dihilangkan, itu insya Allah hidup kita jadi enak. Mau kemana itu penuh dengan berkah, penuh dengan rezeki. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan disertakan di akhir video ini agar Anda bisa tahu, oh seperti ini pusaka keris Johan Mangankala. Nah, ini sangat langka bos, dan ini sudah sangat jarang pusaka seperti ini. Nah, ini bos ya, yang jelas ini estimasi tangguhnya kalau menurut saya ini Mojopahit akhir. Nah, monggo nanti yang mau tanya jawab tentang seputar pusaka, tentang seputar dunia gaib, monggo saya layani. Yang penting komen di kolom komentar. Oke bosku, jangan lupa yang baru gabung
like dan subscribe channel Lindo Aji Jombang, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar kita semua dan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pusaka dan tentang budaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu. Salam budaya.